Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti SPD, Unit Kerja SMPN 1 Cisolok, CGP Angkatan 11, akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual model 1.1. Dengan fasilitator Bapak Dende Nurjaman SPD dan pengajar praktik Bapak Farid Harja Sarjana Ekonomi. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulada, artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karsa, artinya di tengah-tengah memberikan semangat. Yang ketiga, Tutpuri Handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan. Penerapan ide dan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran itu menuntun. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuntun artinya membimbing atau mengarahkan anak ketika pembelajaran dengan tidak memaksakan dan berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai kodrat yang dimilikinya sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran KHD yang kedua, yaitu pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya pendidikan sesuai dengan potensi atau kekuatan yang dalam diri anak yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh sosio-kultural dan potensi lokal lingkungan tempat anak tinggal. Kodrat zaman bermakna guru harus membekali keterampilan kepada anak sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Misalnya, membekali kecakapan abad 21 dan memanfaatkan berbagai teknologi. Penerapan ide dan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD yang ketiga, yaitu pendidikan yang membentuk budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan. Perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan suri tauladan dan bersikap serta bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku, serta menuntun anak berperilaku sesuai dengan norma agar tertanam nilai-nilai kemanusiaan sebagai esensi dari kebudayaan. Analogi sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siswa ibarat kebun sayuran dan guru ibarat petani. Di sebuah kebun sayuran tumbuh berbagai macam sayuran yang memiliki karakteristik yang berbeda. Ada tanaman kangkung yang hidup di air, ada walusiam yang hidup merambat, ada tanaman wortel yang umbinya berada di dalam tanah. Peran petani menyiapkan media tanam yang beragam, nutrisi yang tepat, menyirami dengan air sesuai kebutuhan sehingga tanaman sayuran dapat tumbuh subur dan bisa dipanen hasilnya.
Setiap anak unik dengan talentanya masing-masing. Di sini guru berperan untuk memfasilitasi anak supaya bisa tumbuh dan berkembang, berproses dalam pembelajarannya sesuai minat bakat dan juga kebutuhan anak dalam belajar. Di sini misalnya dalam materi nilai-nilai Sumpah Pemuda, saya memberikan tugas pilihan sesuai minat siswa seperti membuat poster, video pendek, dan komik. Hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang pertama, mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai sosio-kultur dan budaya kearifan lokal. Di sini, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya seperti mengikuti ekstrakurikuler kesenian tradisional, kemudian juga mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh pihak kabupaten, subrayon, sampai ke provinsi seperti OSN, Festival Bulan Bahasa, kemudian juga Festival Tunas Bahasa Ibu, kemudian Olimpiade Matematika, IPA, dan lain sebagainya. Hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual yang kedua, yaitu pembelajaran kreatif dan inovatif sesuai kodrat alam dan kodrat zaman pembelajaran. Tidak dibatasi ruang kelas saja, tetapi juga memanfaatkan lingkungan sekitar serta teknologi. Di sini, Bapak dan Ibu guru juga wajib untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual yang ketiga, pembiasaan budaya positif sekolah melalui pembinaan akhlak dan kesehatan, yaitu dilaksanakannya kegiatan Jumat bersih, kemudian piket kelas, adanya kegiatan sholat duha bersama, sholat zuhur berjamaah, kemudian adanya pembacaan ayat suci Al-Quran atau Al-Quran sebelum kegiatan pelaksanaan sholat duha secara bersama. Kemudian adanya pemeriksaan kesehatan oleh pihak puskesmas setempat, serta adanya pemberian pil tambah darah bagi siswi yang sudah haid. Hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual yang keempat, yaitu pembiasaan budaya positif sekolah melalui kerjasama dengan kemitraan, yaitu seperti dengan puskesmas, kecamatan, dan ramil kepolisian dan ketua adat kasepuhan. Setiap akhir bulan, dalam kegiatan upacara selalu menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu dari kesehatan, perwakilan kecamatan, perwakilan dan ramil, kepolisian. Kemudian, kami juga selalu mengadakan bersih-bersih pantai setelah adanya libur bersama. Kemudian, kami mengadakan kesepakatan dengan pihak kasepuhan Sirna Resmi, yaitu untuk kunjungan peserta didik kami setiap 3 bulan sekali untuk mengenal adat budaya yang ada di Kasepuhan Sirna Resmi. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan, sekolah belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Sekolah kurang melibatkan dukungan orang tua dalam proses penerapan Merdeka Belajar. Solusi,
memberikan motivasi bimbingan dan membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan sosial kultur yang ada, mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif, mengadakan rapat komite bersama orang tua dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan demonstrasi kontekstual modul 1.1. Terima kasih, salam bahagia.